masih tidak percaya kalau yang menang Marco Bezzecchi. Berarti sama, admin juga masih tidak percaya jika Marco Bezzecchi bisa meraih kemenangan perdananya bersama dengan tim pabrikan Aprilia Racing, sekaligus menjadi pesan terbuka bagi pembalap star syndrome mereka yang lagi merajuk dan minta putus kontrak. Mau hoki, mau apalah kalian menyebutnya, menang tetaplah menang, tidak ada istilah lain selain itu. Balapan dimulai dengan start yang mulus dari Alex Marquez, namun sayangnya ia tergelincir saat memasuki tikungan pertama, sehingga posisi terdepan langsung diambil alih oleh sang kakak Marc Marquez dan diikuti dengan Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia. Di posisi 5 besar diisi oleh Luca Marini yang sedang mengejar Fermin Aldiger. Namun saat lap kedua, posisi Marini sudah diambil alih oleh Jack Miller. Kini Marini dikejar oleh rekan satu timnya Joan Mir. Di lap yang sama, giliran Marquez yang tersungkur. Ia dengan sigap langsung membangunkan motornya. Tak berselang lama setelahnya, red flag pun dikibarkan, bukan karena Marc Marquez yang terjatuh, tapi karena ada tumpahan oli dari motor Morbidelli yang mengalami kecelakaan bersama dengan Espargaro. Aspal dibersihkan dan semua pembalap yang sudah crash juga diperbolehkan untuk ikut start lagi. Loh Min, bukannya kalau sudah jatuh tidak boleh ikut start balapan? Yang nguntungin Marquez dong kalau begitu caranya. Curang banget Dona, nyeting aturan. Jawabannya boleh dan tidak ada yang disetting, karena sudah ada aturannya jelas. Semua pembalap boleh mengikuti start balapan ulang karena belum genap 3 lap. Kalau sudah 3 lap, baru pembalap yang terjatuh tadi sudah tidak boleh ikut start balapan alias DNF. Jadi jangan sebut-sebut curang segala macam ya. Kan ada juga notif di layar, masa kalian nggak bisa baca? Nggak bisa bahasa Inggris. Setelah ditunda beberapa menit, akhirnya balapan kembali dimulai. Kali ini giliran Pecco Bagnaia yang melakukan start mulus. Ia langsung tancap gas dan memimpin atas Fabio Quartararo. Namun Quartararo langsung meladeni Bagnaia. Ia dengan sigap langsung memimpin jalannya balapan. Terlihat Miller berhasil menyalip Alex, dan di lap berikutnya giliran Marquez yang disalip oleh Miller. Mumpung lagi gacor, di tikungan berikutnya sekalian Bagnaia juga dilibas oleh Jackass. Kamera memperlihatkan Marquez yang melebar pada lap ketiga. Posisi sudah berubah, kini Zarco dan Marquez sudah menyalip Bagnaia. Dan di lap yang sama, Bagnaia melebar berbarengan dengan Marquez yang juga melebar. Keduanya sama-sama kehilangan banyak posisi. Di lap keempat, nasib tak bagus kembali menghampiri Bagnaia. Ia terjatuh di balapan utama kali ini. Bahkan saat sudah dalam paddock pun, sorot mata Bagnaia terlihat sangat sedih. Back to back 0 poin di balapan utama menjadi guncangan hebat bagi psikologis Francesco Bagnaia. Kamera berpindah ke Marini yang sedang menahan laju Marquez. Lalu di barisan depan, Bezzecchi dengan cepat langsung menyalip Miller untuk posisi kedua. Itu juga dibarengi dengan Zarco yang menyalip Miller dari sisi luarnya. Zarco dan Bezzecchi terlibat battle sengit untuk memperebutkan posisi kedua. Pada lap ke-9, Marquez menyalip Miller dengan sangat mudah. Lalu 2 lap setelahnya, Marquez menyalip Morbidelli. Di lap berikutnya, kamera menyorot ke Quartararo. Ia melambaikan tangannya karena ia bermasalah dengan motornya. Dan benar saja, motor Quartararo bermasalah. Red High Device motor Yamaha YZR M1 tidak mau balik. Alhasil, ia sudah memimpin 5 detik lebih pun harus menepi. Kecewa, bersujud sedih, dan masih tak percaya jika Dewi Fortuna tak mau berpihak kepadanya. Alhasil, Bezzecchi yang berada di posisi kedua pun secara otomatis langsung memimpin jalannya balapan. 5 lap tersisa, Miller kembali meluncurkan serangan dengan menyalip Morbidelli. Akan tetapi, Morbidelli tak menyerah. Ia meladeni Miller di tikungan berikutnya hingga balapan mencapai akhir. Morbidelli yang punya pace edan pun mencoba untuk mengkudeta Marquez dari posisi ketiga. Ia terus memburu sang juara 8 kali itu. Morbidelli menyalip Marquez tanpa ragu, tapi Marquez tak mau kehilangan posisi ketiganya begitu saja. Aksi saling salib menyalip di antara keduanya terus terjadi hingga tikungan terakhir, di mana Morbidelli mencoba melakukan manuver yang cukup agresif. Namun Marquez dapat memanfaatkan celah kecil yang terbuka itu.
Alhasil, Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenangnya dengan diikuti oleh Johann Zarco di posisi kedua dan Marc Marquez yang finish sangat tipis dari Morbidelli di posisi ketiga.